Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua hal kebaikan untuk diri kita, kenikmatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di dalam majelis ilmu. Salawat serta salam jangan lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masih akan melanjutkan untuk mendengarkan kembali kisah dari sahabiyah yang mulia Ummahatul Mukminin. Siapa kemarin? Hafsah binti Umar bin Khattab. Alhamdulillah anak-anak masih ingat semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba review sedikit ya, apa saja yang kita sudah dengarkan dari kisah Hafsah binti Umar pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita sudah mendengarkan kisah bagaimana Hafsah binti Umar itu memiliki keluarga-keluarga yang sangat mulia. Ya, mulai dari ayahnya, kita tidak perlu lagi menceritakan panjang lebar. Ya, meski kita belum menceritakan secara detail tentang kehebatan Umar bin Khattab, namun sepanjang kita belajar sirah nabawiyah, kita sudah mengetahui bagaimana sepak terjang Umar bin Khattab. Dan beliau adalah seorang khalifah nanti ya, sampai dengan akhir hidup beliau. Kemudian ibu dari Hafsah binti Umar adalah Zainab binti Maz'un. Alhamdulillah, masih ingat semuanya. Zainab binti Maz'un pun memiliki seorang saudara laki-laki, yaitu Uthman bin Maz'un yang merupakan paman dari Hafsah. Nah, ada yang spesial nih dari paman Hafsah binti Umar. Uthman bin Maz'un adalah seorang laki-laki sahabat mulia yang wafat dan dimakamkan pertama kali ya dari kalangan sahabat di pemakaman Baqi di Madinah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis karena wafatnya sahabat Uthman bin Mas'ud. Artinya ini adalah seorang sahabat yang mulia, yang spesial, yang memiliki begitu banyak kebaikan ketika di dunia. Nah, ayahnya Umar, ibunya Zainab, kemudian pamannya Utsman. Ya, hati-hati di sini ketika kita menyebutkan nama atau menceritakan kisah dari nama-nama yang kok namanya sama gitu ya. Kita cek dulu, ini putra siapa. Kita lihat dulu bin atau bintinya gitu ya. Jadi kita akan mengetahui, oh ini orang yang sama, oh ini orang yang berbeda. Kalau tadi pamannya Hafsah, siapa namanya? Utsman. Apakah itu Utsman bin Affan? Sahabat Nabi yang juga termasuk khalifah? Bukan. Tapi siapa? Utsman siapa? Utsman bin Mas'un. Jadi ayahnya lain, orangnya juga lain. Kemudian Hafsah juga memiliki saudara. Baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Dan ternyata saudara-saudaranya juga sangat istimewa. Mereka juga merupakan orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga adalah orang-orang beriman. Artinya mereka juga para sahabat. Sedangkan sahabat itu kan sesuatu hal yang sangat istimewa ya. Mereka adalah generasi terbaik. Siapakah saudara Hafsah binti Umar? Kemarin kita sudah ceritakan. Hafsah ini punya saudara perempuan. Saudara perempuan yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bahkan ketika orang-orang Quraisy memusuhi Islam. Atau malah sebelum itu ya, karena sebelum dakwah terang-terangan, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan cara dakwah dengan bersembunyi-sembunyi. Ya, supaya pada saat itu mengokohkan dulu kekuatan kaum muslimin. Baru kemudian Allah perintahkan untuk mendakwahi ya masyarakat secara terang-terangan. Siapa saudaranya
Hafsah saat itu yang masuk Islam di awal-awal? Dia adalah Fatimah binti Umar. Yang kalau kita dengar kisahnya pada saat sebelum Umar masuk Islam, ya, Umar bin Khattab mendatangi rumah putrinya yang saat itu sedang belajar Al-Quran dengan sahabat Khabbab bin Al-Arad, dengan suaminya juga. Ya, suaminya siapa? Suaminya adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya itu adalah suami dari saudaranya Hafsah, suami dari Fatimah binti Umar. Dia adalah Sa'id bin Zaid. Masya Allah. Artinya ini saudara perempuan Hafsah adalah orang atau wanita yang masuk Islam di awal-awal. Ya, artinya dia termasuk as-sabiqunal awalun. Kemudian juga saudara iparnya, yaitu Sa'id bin Zaid, adalah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Hafsah berada di lingkungan keluarga orang-orang yang salih dan salihah. Kemudian Hafsah juga memiliki seorang saudara laki-laki bernama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ya, kalau dengar nama ini tentu anak-anak masih ingat. Ya, banyak kisah ya tentang Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini adalah seorang anak yang di masa kecilnya dia dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ia didoakan agar dia faqih dalam tafsir Al-Quran. Maka beliau adalah sahabat yang ketika mudanya saja, ketika usianya masih muda belia, ya, sudah menjadi rujukan para sahabat, ya, termasuk tabi'in juga tentang bagaimana tafsir di dalam Al-Quran. Ketika ada pertanyaan, ketika ada kesulitan dalam menafsirkan Al-Quran, tanya kepada siapa? Abdullah bin Umar. Masya Allah. Dan Abdullah bin Umar ini juga termasuk salah satu dari 4 ulama abadillah. Nama Abdullah kan banyak ya. Kita pernah bahas ini juga ya. Masya Allah, itu tadi kita sudah mengenalkan keluarga besar dari Hafsah binti Umar, keluarga yang sangat mulia, keluarga yang luar biasa. Dan Hafsah hidup ya tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang solih dan solihah tadi. Nah, Hafsah sendiri lahirnya 5 tahun sebelum kenabian, ya, atau kita kalau setarakan dengan usia Nabi pada saat Hafsah lahir, berarti Nabi usianya 35 tahun. Jadi jaraknya usia 35 tahun dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu pada tahun ketiga Hijriah, menjelang perang Uhud atau setelah perang Badar, ya. Dan Hafsah ini memiliki seorang suami yang juga sangat mulia. Beliau juga merupakan dari kalangan sahabat, karena masuk Islam juga di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Bahkan suami dari Hafsah binti Umar ini termasuk sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Nah, keren ya, sahabat-sahabat ketika itu untuk menyelamatkan keimanan mereka, ya Rasulullah perintahkan untuk hijrah dahulu ke negeri Habasyah. Namun ketika itu, ya suami dari Hafsah kembali lagi ke Mekah dan kemudian nanti ikut serta hijrah ke Madinah. Nah, siapa yang masih ingat nama suami dari Hafsah? Kemarin sudah kita jadikan kuis ya di akhir pertemuan kita. Namanya siapa? Hunais bin Hudzafah. Masya Allah. Nah, Hunais bin Hudzafah, beliau ikut hijrah ke Habasyah, ikut hijrah juga ke Madinah, dan ketika di Madinah, ya, peperangan pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu pada perang Badar. Dan jelas Hunais ini adalah seorang sahabat yang sangat bersemangat di dalam jihad. Sampai pada saat itu luka yang diderita itu sangat parah hingga akhirnya menyebabkan beliau wafat dan beliau syahid di peperangan Badar. Nah, dengan wafatnya Hunais, suami dari Hafsah binti Umar, maka sejak saat itu ya Hafsah menjadi seorang janda. Nah, kemarin kita juga sudah jelaskan janda itu apa sih gitu ya? Bukan makanan kacang yang digoreng gitu ya, bukan jenis
makanan yang lain juga bukan. Ya, janda itu adalah ketika wanita yang sudah memiliki suami lalu berpisah dengan suaminya, entah karena suaminya meninggal dunia atau berpisah karena perceraian. Nah, Hafsah berpisah dengan suaminya karena suaminya meninggal, maka beliau menjadi seorang janda. Nah, kalau wanita ya ketika belum bersuami ya walinya orang tuanya, yang bertanggung jawab orang tuanya, terutama ayah. Lalu kalau sudah menikah, yang kemudian bertanggung jawab, ya, yang wajib kemudian untuk diikuti adalah suaminya. Tapi kalau suaminya meninggal dunia dan masih memiliki ayah ataupun wali, ya, maka kemudian seorang wanita akan kembali kepada ayahnya. Dan Umar bin Khattab merupakan seorang ayah yang sangat bertanggung jawab, sangat mencintai putrinya. Ya, beliau kemudian setelah selesai masa iddah atau waktu di mana seorang wanita itu kalau berpisah dengan suaminya harus ada jeda waktunya. Ya, kalau mau menikah lagi. Nah, itu namanya masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah selesai, maka kemudian boleh seumpama wanita itu kemudian menikah lagi. Nah, Umar bin Khattab sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, beliau berkewajiban untuk kemudian mencarikan pasangan terbaik untuk putrinya, ya, mencarikan calon suami yang paling solih gitu ya, yang paling baik di masa itu. Maka kemudian Umar bin Khattab juga memikirkan kira-kira siapa ya yang kemudian orangnya solih, orangnya mulia, nasabnya baik, ya, kemudian yang kira-kira akan cocok dengan Hafsah. Maka yang dicari adalah sahabat-sahabat mulia pada saat itu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita bercerita sampai situ ya kemarin ya, bagaimana Umar bin Khattab ya beliau sebagai seorang ayah bertanggung jawab terhadap putrinya, mencarikan pasangan yang terbaik ya. Seorang ayah, orang tua pasti ya menginginkan yang terbaik untuk anaknya, termasuk anak-anak semua di rumah. Pasti orang tuanya juga menginginkan yang terbaik, mencarikan sekolah yang terbaik, mencarikan guru yang terbaik, memberikan tempat tinggal yang terbaik, ya semampu yang diberikan orang tuanya, yang bisa dilakukan oleh orang tuanya. Semua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kadang-kadang kita jangan salah paham ya kepada orang tua kita. Mungkin sesuatu hal yang menurut orang tua kita ini adalah terbaik untuk kita, bisa jadi kita merasa bukan ini yang terbaik gitu ya. Tapi orang tua pasti punya pertimbangan dan alasan, sehingga kita jangan serta-merta kemudian marah atau menolak gitu ya. Betul-betul kita harus memahami kenapa ya orang tua kita menginginkan kita seperti ini. Kenapa ya kita harus begini, harus begitu? Kok kita dilarang ini, dilarang itu? Nggak boleh main game, nggak boleh main terlalu lama, ya. Harus belajar. Waktunya ngantuk ini ya, biasanya siang-siang gitu ya. Atau kalau kemudian anak-anak pagi habis subuh, ngantuk luar biasa. Tapi kita dilarang untuk tidur lagi. Padahal ngantuk ya. Dingin lagi ya. Tapi kita diperintahkan oleh orang tua kita, jangan tidur setelah subuh. Ayo mandi. Ayo mulai beraktivitas karena pagi itu adalah pagi yang diberkahi. Rasulullah Muhammad SAW mendoakan keberkahan untuk umatnya di pagi hari. Ya, itu artinya kebaikan untuk kita termasuk malam. Malam ini ya kalau sudah habis Isya tidak ada hal yang perlu dikerjakan lagi, ya, maka kita harus segera tidur, beristirahat. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan begadang, ya, kecuali memang ada hal penting yang harus dibahas atau diselesaikan. Nah, tapi kalau tidak, ya kita langsung istirahat tidur supaya bisa bangun malam untuk sholat malam. Tapi kita masih ngeyel nih, ya nanti dulu tidurnya sebentar lagi. Ngapain coba? Kalau nggak main game, nonton TV, ya nggak? Ya kalau mau baca buku, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Tapi kita bisa atur waktunya, kita bisa buat jadwal. Kapan kita membaca, kapan kita istirahat, kita belajar, kita murojaah, kapan kita ngaji, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk membantu orang tua kita di rumah. Ya, anak-anak ya. Jadi, orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk kita. Nah, kemarin kita sudah sampaikan juga kisah tentang Hafsah, di mana Hafsah ya oleh ayahnya Umar bin Khattab dicarikan laki-laki yang
baik yang sangat luar biasa kemuliaannya. Nah, saat kemudian Umar datang kepada Utsman, ternyata Utsman menolak karena beliau baru saja ditinggal wafat istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah, Masya Allah. Ruqayyah siapa? Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Nabi Muhammad. Iya, putrinya Nabi Muhammad wafat pada tahun 2 Hijriah. Ya, maka pada saat itu Utsman bin Affan diperintahkan Rasulullah untuk tetap tinggal di Madinah menjaga Ruqayyah, sang istri dan sekaligus putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak ikut di dalam perang Badar. Ya, nah Utsman menolak karena baru saja berkabung bukan bergabung ya, berkabung karena ada keluarganya yang meninggal yaitu istri beliau. Kemudian eh, Umar bin Khattab tidak menyerah, beliau mencari lagi sahabat yang lainnya. Beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar diam saja, sehingga pada saat itu Umar menjadi salah paham. Nih Abu Bakar sahabat atau bukan sih? Ya, teman yang baik atau bukan sih, kok nggak mau menolong gitu, malah diam aja, nggak memberikan penjelasan. Nah, kemarin kita juga sudah mendengarkan ternyata Abu Bakar As-Siddiq sedang menyimpan sebuah rahasia besar dari Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau diam. Nah, kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq untuk bisa menjaga rahasia dengan baik. Barulah setelah kemudian Rasulullah Muhammad SAW yang meminang Hafsah binti Umar dan menikahi Hafsah. Nah, Abu Bakar baru kemudian mendatangi Umar bin Khattab. Karena rahasianya kan sudah disampaikan umum, berarti bukan rahasia lagi ya. Ternyata rahasianya adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah menyebutkan nama Hafsah, ya, ingin menjadikan Hafsah sebagai istri beliau. Maka Abu Bakar diam karena ini rahasia, gitu ya. Setelah kemudian Rasulullah menikah, berarti ini sudah bukan rahasia lagi, karena kalau sudah menikah itu harus disampaikan kepada masyarakat. Maka ada walimah itu ya, ya minimal menyembelih 1 ekor kambing supaya orang tahu, ya tidak ada fitnah, tidak ada kesalahpahaman. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ingin meluruskan kesalahpahaman itu, mendatangi Umar, kemudian menjelaskan agar nanti tidak ada permusuhan hanya gara-gara salah faham. Nah, kita juga sudah belajar dari sikap yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, selain tadi karena menjaga rahasia dengan cara gimana? Diam, jangan menghibah, jangan menyampaikan sesuatu hal yang memang tidak boleh disampaikan. Artinya ini rahasia, amanah. Ya, apalagi ini adalah rahasia Rasulullah. Nah, kalau anak-anak juga pernah mendapati amanah untuk menjaga rahasia, ya, usahakan sekuat tenaga untuk diam. Jangan sampai keceplosan. Ya, biasanya kalau keceplosan, tapi jangan bilang-bilang ya. Oh, nanti yang lainnya cerita lagi, jangan bilang-bilang ya. Akhirnya semua orang tahu dengan kalimat jangan bilang-bilang. Nah, hati-hati kita dengan lisan kita ini. Kemudian kita belajar dari Abu Bakar kepada Umar, ya, tentang sikap kalau kemudian ada kesalahpahaman, tabayun. Datang kita jelaskan permasalahannya apa supaya tidak ada lagi kesalahpahaman yang akan menyebabkan permusuhan. Karena kalau kita tidak meluruskan kesalahpahaman itu, kita tidak tabayun, maka ya setan itu mengalir di dalam darah kita, anak-anak. Bisa saja setiap saat ketika iman kita sedang turun nih, ya kita nih diberikan bisikan-bisikan ya untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain atau kesalahpahaman ya, sehingga kita membuat praduga-praduga atau prasangka-prasangka yang buruk di kemudian hari terhadap orang tersebut. Artinya kita nggak boleh untuk memendam sesuatu dalam hati dengan prasangka yang buruk tanpa tabayun, tanpa tahu kejelasan atau kebenarannya, sehingga nanti ada rasa benci, jengkel, marah yang menyebabkan itu permusuhan, dan itu Allah tidak suka. Ya, jadi kalau ada apa-apa, mending kita tabayun, kita tanyakan kepada teman kita, saudara kita, bahkan kepada orang tua kita. Ya, kalau ada sesuatu yang mungkin kita tidak cocok nih, mungkin ada sikap orang tua yang kita tidak suka misalnya. Nah, kita tanya sebetulnya kenapa beliau melakukan ini, melakukan itu, kenapa kita dilarang ini, kenapa kita dilarang itu, kenapa kita disuruh ini, kita disuruh itu. Kita tanyakan dengan baik. Ya, bertanyanya juga dengan adab.
Sehingga ketika nanti dijelaskan oleh orang tua kita menjadi paham. Oh, maksudnya Abi begini ya. Kenapa kok nggak boleh melakukan apa? Satu pekerjaan, misalnya, oh kenapa kok nggak boleh nyetel TV gitu ya? Kenapa? Ya, kalau dijelaskan ini keburukannya apa, kebaikannya apa, oh ternyata keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, maka tidak diambil, tidak diperbolehkan. Misal seperti itu. Bahkan ketika kita sedang menghafal Al-Quran, nih anak-anak nih sudah sampai kelas menghafal Al-Quran kan ya? Nah, ternyata hiburan itu tidak akan sejalan dengan Al-Quran. Jadi kalau lagi menghafal Al-Quran, kemudian di sini juga senang dengan hiburan, nonton TV, main game gitu ya, itu musik gitu, nanti nggak akan sejalan, pasti akan kalah salah satunya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau ada orang tua kita yang melarang kita untuk melakukan hal-hal tertentu, pasti itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita belum paham, kita jangan salah sangka. Dikiranya orang tua kita benci kalau melihat kita senang, kan enggak begitu ya. Dikiranya orang tua kita tidak suka dengan kita atau mungkin pilih kasih kok tidak seperti orang tua lain di luar sana gitu ya anak-anak ya. Kita tanyakan. Nanti kalau kita sudah dijelaskan kita jadi paham. Nah, itu adalah salah satu dari tabayun. Tidak hanya dengan orang tua, dengan saudara kita, kakak adik kita, atau teman-teman kita juga seperti itu. Jangan ada salah paham, kita harus luruskan, kita tabayun, dan dari sinilah kita menghindarkan diri dari suatu permusuhan. Baik, begitu ya anak-anak ya. Jadi kita review tadi apa yang sudah kita pelajari dari kisah Hafsah binti Umar pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Hafsah binti Umar tentang keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Masya Allah, keutamaannya sangat luar biasa. Dan inilah hal-hal yang nanti kita patut untuk teladani. Ya, baik yang muslimah ataupun yang muslim ya. Karena Ummahatul Mukminin ya. Hafsah ini adalah Ummul Mukminin ya, ibunya orang-orang beriman. Kita harus mengenal beliau, kita harus juga meneladani kebaikan-kebaikan yang beliau miliki. Ya, kita tadi di awal sudah sebutkan ya, salah satu keutamaan dari Hafsah binti Umar itu adalah beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau ini adalah seorang ibunda orang beriman, Ummahatul Mukminin, satu di antara Ummahatul Mukminin yang lainnya. Karena istri-istri Nabi Muhammad SAW di dunia maka akan menjadi istri beliau di surga. Nah, ini kan menjadi sebuah jaminan. Ya, selama beliau menjadi istri Nabi Muhammad SAW di dunia, maka beliau akan menjadi istri Rasulullah Muhammad SAW di surga. Masya Allah, artinya ini Hafsah binti Umar ada jaminan masuk surga. Karena beliau akan menjadi istri Rasulullah di surga. Tidak hanya sekedar masuk surga, tapi surganya kelasnya pasti ya tinggi ya, karena jadi istrinya Nabi, hidup nanti bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berada di surga tertinggi. Ya, siapa juga yang ingin bertetangga dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga? Angkat tangannya. Masya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sudah angkat tangan semuanya, ya semoga Allah ijabah doanya. Ya, keren-keren. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya apa? Nah, ternyata Hafsah binti Umar ini adalah seorang wanita yang sangat rajin beribadah, anak-anak. Rajin dalam berpuasa, rajin sholat malam, dan juga merupakan seorang wanita ya, yang menjadi istri Rasulullah SAW di surga. Kok Ustazah tahu dari mana? Ternyata yang menyampaikan kabar tentang rajinnya ibadah seorang Hafsah binti Umar adalah malaikat Jibril. Wow, keren ya anak-anak ya. Masya Allah luar biasanya. Yang menyampaikan kebaikan Hafsah ini adalah malaikat Jibril. Bukan disampaikan oleh ayahnya atau ibunya atau saudaranya, tapi malaikat Jibril. Kok bisa begitu? Ya, malaikat Jibril ketika itu datang menemui Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad SAW, kembalilah kepada Hafsah.
ya, istri beliau. Karena Hafsah ini adalah seorang wanita yang rajin berpuasa, yang kemudian rajin sholat malamnya, dan beliau adalah wanita yang akan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya, kalau kita ya dipuji-puji oleh orang tua kita kan wajar ya anak-anak ya. Kan kita ini anaknya, masuk yang muji siapa lagi gitu ya. Ya, walaupun hati-hati dengan pujian, tapi yang mengakui kebaikan kita yang orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, saudara kita, mungkin ada teman-teman kita juga, ya. Nah, ini bukan sekedar orang tua manusia ya, bukan temannya, bukan saudaranya, tapi malaikat Jibril. Hafsah binti Umar ini adalah seorang wanita yang rajin dalam berpuasa dan juga sholat malam. Nah, ini adalah hal yang sangat patut untuk kita teladani bersama. Kalau anak-anak nih ya, mungkin belum balik, enggak apa-apa. Tapi boleh kita untuk berlatih ya. Untuk sholat 5 waktunya, insya Allah. Nih yang sudah 10 tahun semuanya harus sudah melakukan sholat. Walaupun ya belum dikenakan satu hukum. Ya, tapi kalau 7 tahun diperintahkan sholat, ya sudah mulai diperintahkan sholat, tapi 10 tahun kok masih malas-malasan sholat, bahkan ada yang bolong-bolong, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diapakan anak-anak? Dipukul. Artinya ini sesuatu hal yang sangat penting ya. Jadi sholat 5 waktu, Ustazah anggap anak-anak ini sudah beres semuanya ya. Kalau ada yang belum beres, mungkin belum 10 tahun itu ya. Jadi masih belajar juga ya. Kemudian puasa. Nah, puasa silakan boleh berlatih puasa. Ada puasa. Nah, ini sebentar lagi nih kita sudah berada di bulan Rajab, nanti setelahnya ada bulan Sya'ban, lalu berikutnya ada bulan Ramadan ya. Ustazah yakin anak-anak kalau di bulan Ramadan nih puasanya full bisa sampai selesai ya. Oh, atau ada yang masih berlatih? Ya enggak apa-apa, masih berlatih. Tapi sebaiknya kita berlatihnya di luar Ramadan coba anak-anak. Di luar Ramadan ada ya latihannya. Ada puasa-puasa sunnah. Ada puasa sunnah apa saja? Boleh sebutkan. Satu. Ya, Senin Kamis. Ya, kalau ini hari ini adalah hari Sabtu, hari Senin ada 2 hari lagi. Ya, boleh latihan untuk puasa Senin, Kamis. Hari Senin dan Kamis. Bukan hari yang lain ya, Senin dan Kamis. Kemudian ada puasa apa lagi anak-anak? Ayyamul Bid. Puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah. Kalau di bulan Rajab ya berarti tanggal berapa? 13, 14, 15 ya. Rajab ya, bukan Masehi. Ya, kalau sekarang ini berarti bertepatan di bulan Maret ya, Masehinya. Jadi kita harus mengikuti bulan di tahun Hijriah. Kita tahu ini bulan Rajab, 2 bulan lagi ada bulan Ramadan. Nah, ini masih ada waktu 2 bulan lagi. Kita bisa latihan. Ada puasa apa lagi anak-anak? Puasa Daud, Masya Allah. Ya, puasa Daud itu puasa yang sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Ya, dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena waktu itu ada sahabat yang sangat semangat sekali beribadah sampai puasa setiap hari, gitu ya. Padahal ini di luar Ramadan, puasa setiap hari, katanya masih kuat, saya masih kuat ya Rasul, saya masih kuat gitu ya. Tapi kata Rasulullah SAW caranya nggak begitu gitu ya. Ada puasa ya yang sehari puasa sehari berbuka. Jadi Rasulullah saja beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Jadi tidak puasa setiap hari. Ya, jadi Islam itu memudahkan dan tidak berlebihan. Begitu ya anak-anak ya, kita meneladani Hafsah binti Umar yang sangat rajin dalam ibadahnya, rajin sholatnya, sholat malam juga ya, kemudian rajin puasanya. Kalau sudah rajin puasa, jelas yang wajib sudah lewat. Ini pasti ada yang sunnah-sunnah dilakukan. Nah, kita berlatih ya. Meskipun anak-anak belum balik, tapi ini adalah waktunya untuk berlatih sehingga nanti ketika anak-anak sudah balik, anak-anak sudah siap. Bukan lagi latihan, tapi betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjalankannya ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, semangat ya anak-anak ya. Kita masih akan mempersiapkan, mudah-mudahan umur kita akan sampai di Ramadan tahun ini, dan kita juga bisa menjalankan puasa wajib kita di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan umur kita sampai ya anak-anak ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian selain rajin ibadah, ya ternyata Hafsah binti Umar ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Kalau kita mendengarkan kisah dari Ummahatul Mukminin, ya semua wanita-wanita pilihan Allah ini yang menjadi istri dan pendamping Rasulullah Muhammad SAW itu cerdas semuanya anak-anak. Ya, tetapi bagaimana dalam kehidupan ya menggunakan kecerdasannya itu, kepandaiannya itu pasti berbeda-beda. Ya, ada keahliannya masing-masing. Nah, Hafsah binti Umar ini juga memiliki kepandaian luar biasa, dan beliau memiliki sebuah keahlian yang jarang sekali dimiliki oleh orang-orang pada masa itu. Laki-laki saja sangat sedikit jumlahnya ya yang bisa menguasai keahliannya Hafsah ini. Apalagi wanita. Keahlian apa itu anak-anak? Menulis. Masya Allah. Membaca dan menulis itu sangat tererat ya, sangat terkait erat. Sangat terkait erat membaca dan menulis. Orang yang bisa menulis itu bisa dipastikan dia bisa baca. Tapi kalau baca belum tentu bisa tulis gitu ya. Jadi ini satu kesatuannya seperti dua sisi mata uang. Mata uang ya itu uang itu koin kan ya jadi satu ya, sisi yang depan dan belakang, atas bawah ya kalau dibolak-balik itu ya. Ya seperti itu membaca menulis. Kok itu keahlian langka, gimana ceritanya Ustazah? Ya, kalau saat ini mungkin anak-anak ya akan heran kalau ada orang tidak bisa baca dan tulis, begitu ya. Oh kok ini banget ya, ketinggalan zaman gitu ya. Ya, tapi anak-anak perlu tahu, inilah sejarah bahwa dahulu di masa Rasulullah Muhammad SAW dan masa-masa sebelumnya, dan terutama di wilayah Jazirah Arab pada saat itu, budaya atau tradisi membaca dan menulis itu adalah sesuatu hal yang sangat langka, anak-anak. Jadi orang-orang pada masa itu mengandalkan ingatan dan hafalan mereka untuk belajar dan untuk mengetahui sesuatu. Dan itu akan disampaikan turun-temurun. Ayah akan bercerita kepada anaknya, anaknya akan cerita pada anaknya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ilmu diturunkan seperti itu. Tidak ada catatan. Sangat sedikit sekali, kalaupun ada. Dan itu adalah orang-orang yang istimewa, yang mampu menulis dan membaca adalah orang-orang yang istimewa. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pada masa itu juga tidak bisa membaca dan menulis. Beliau adalah seorang ummi, dan masyarakatnya ini juga orang-orang yang ummiyun. Ya, mayoritasnya tidak bisa baca tulis. Semuanya, hampir semuanya. Kalaupun ada yang bisa baca tulis hanya sedikit, termasuk tadi Hafsah binti Umar bin Khattab. Ustazah, kok Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis? Bukannya Rasulullah itu adalah orang yang pandai dan cerdas? Betul sekali anak-anakku. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang ummi. Gimana beliau seorang yang ummi tidak bisa baca tulis tapi bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran? Karena beliau belajar dari malaikat Jibril dengan talaki, gitu ya. Ini ada hikmahnya anak-anak. Hikmahnya apa? Salah satunya adalah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ini ummi, tidak bisa baca dan tulis, ya seperti masyarakat pada umumnya di masa itu, salah satu hikmahnya adalah memberikan keyakinan kepada kita, membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, apalagi dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang yang membenci Islam dahulu menyebutkan bahwa itu Al-Quran, yang bikin itu Muhammad katanya. Yang nulis itu Muhammad. Itu namanya mengada-ada. Rasulullah kan ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tapi beliau pandai anak-anak. Beliau belajar dengan
malaikat Jibril. Beliau memahami isi Al-Qur'an, bisa mempraktekkan ya kandungannya, dan beliau hafal. Masya Allah ya. Nah, ini adalah keahlian yang dimiliki Hafsah binti Umar yang langka pada masa itu, yaitu keahlian membaca dan menulis. Beliau belajar dari seorang wanita bernama Syifa binti Abdillah. Namanya siapa anak-anak? Syifa binti Abdillah. Ini adalah gurunya Hafsah. Gurunya Hafsah untuk membaca dan menulis. Nah, nanti ada kaitannya ya keahlian Hafsah bisa membaca dan menulis ini. Nanti akan ada manfaat yang sangat besar, terutama di dalam Islam. Ya, pada saat Hafsah pandai belajar membaca dan menulis ini juga sudah sejak kecil ya anak-anaknya, maksudnya sudah sejak berada di Mekah sebelum beliau hijrah di Madinah. Tapi nanti sepeninggal Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah wafat, ya keahlian Hafsah ini juga sangat berguna dan bermanfaat bagi Islam. Apa itu? Nah, ini keistimewaan Hafsah yang berikutnya. Dengan kecerdasan dan kepintaran Hafsah tadi, ternyata beliau belajar membaca dan menulis sebagai keahlian yang langka pada saat itu. Yang kedua, ternyata Hafsah ini adalah seorang wanita penjaga mushaf Al-Quran, anak-anak. Ustazah, kok penjaga Al-Quran tuh maksudnya gimana? Kan bukannya Al-Quran itu banyak ya mushafnya. Di rumah saya aja ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang punya satu, bahkan lebih. Ya, kenapa harus dijaga? Dan apa istimewanya? Nah, istimewa sekali anak-anak. Al-Quran itu adalah ya kitab suci yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga keasliannya, kemurniannya, bahkan sampai nanti hari kiamat. Nah, kalau kitab-kitab yang lain, nah itu kitabnya sudah banyak yang kemudian diselewengkan, diganti sesuai kepentingan manusia pada saat itu. Ya, diganti sesuai dengan tujuan-tujuan mereka. Tapi kalau Al-Quran dari sejak turunnya di masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan di masa kita sekarang, itu Al-Quran ya itu tidak ada yang diganti, tidak ada yang direvisi, tidak ada yang diperbaiki. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ya para sahabat ini ya yang secara langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setiap ayat turun, mereka akan mempelajarinya, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya. Mereka akan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, baru belajar ayat-ayat yang lain. Nah, itu sahabat anak-anak. Ya, nah di masa itu, di masa Rasulullah SAW menerima wahyu, ada sahabat-sahabat yang memang memiliki tugas untuk mencatat wahyu. Di antaranya adalah sahabat Zaid. Ya, Zaid bin Sabit. Ini adalah salah satu sahabat yang juga ahli dalam menulis. Ya, sehingga beliau termasuk sahabat yang mencatat Al-Quran, ya wahyu-wahyu yang turun itu dalam lembaran-lembaran pelepah kurma. Jangan dibayangkan pada masa itu sudah ada kertas atau buku gitu ya. Ada buku ya, satu buku kemudian dicatat gitu ya. Al-Quran dari ayat yang pertama turun ditulis begitu. Ada pulpen, ada pensil. Tidak anak-anak. Jadi waktu itu untuk mencatat wahyu-wahyu yang turun itu pakai pelepah kurma, kemudian pakai lempengan batu, pakai kulit ya, yang kulit yang disama begitu. Jadi terpisah-pisah gitu, tidak satu bendel seperti ini gitu ya, belum menjadi buku, belum rapi seperti ini. Bahkan kalau mau dikumpulkan saja juga agak repot ya anak-anak, ada lempengan batu, ada pelepah kurma, ada kulit dan yang lainnya. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah SAW wafat, masuk masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, ya pada saat itu kan banyak orang-orang murtad, bahkan ada yang mengaku nabi. Ya, kalau kemudian kita masih ingat kisah tentang Musailamah al-Kadzab, ya Musailamah yang pendusta itu, yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ini kan
harus diperangi nih. Nah, ternyata pada saat perang itu, perang Yamamah ya kita kenalnya, kita kenal dengan perang Yamamah, di masa perang itu banyak sekali para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang syahid, gugur di medan perang. Mereka wafat. Padahal merekalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam dada mereka. Al-Quran ada di dalam dada mereka. Tapi ketika mereka ini wafat, ini mulai menjadi satu potensi masalah. Berarti yang punya hafalan Al-Quran ya dari sahabat-sahabat Nabi ini mulai berkurang. Kalau disebutkan bahwa sekitar ada 700-an sahabat yang wafat, mereka adalah para penghafal Al-Quran pada saat perang Yamamah. Bahkan ada yang menyebutkan angkanya lebih. Intinya banyak anak-anak. Banyak sekali sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Kalau kemudian semua sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia, ya nanti Al-Quran gimana sampai kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang ada di akhir zaman ini? Ya, maka dari itu ada inisiatif dari Abu Bakar dan Umar untuk kemudian mengumpulkan lembaran-lembaran tadi yang sudah dicatat oleh tim penulis wahyu begitu ya, diantaranya adalah Zaid bin Sabit, dikumpulkan jadi satu. Jadi biar utuh itu mushafnya, ada dokumentasinya, ada catatannya. Nah ini menjadi penting karena ya yang menerima wahyu kan sudah tidak ada, wahyu turun sudah selesai. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Kalau semua sahabat yang hafal Al-Quran meninggal, bagaimana? Al-Quran ini akan tetap ada sampai pada masa kita. Ribuan tahun ya, sudah 1400 tahun dari wahyu itu turun. Maka kemudian dikumpulkan. Ketika Abu Bakar masih hidup, ya, kumpulan dari lembaran-lembaran mushaf tadi disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Khalifah Abu Bakar wafat, kemudian lembaran-lembaran tadi disimpan oleh khalifah berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, pada saat Umar bin Khattab ini kemudian juga wafat, maka lembaran-lembaran mushaf tadi yang sudah dikumpulkan tadi disimpan oleh putri Umar bin Khattab, yaitu Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah ini adalah seorang wanita penjaga mushaf Al-Quran. Masya Allah. Sampai akhirnya nanti di masa setelah Umar bin Khattab ada siapa khalifahnya anak-anak? Utsman bin Affan. Nah, pada saat Utsman bin Affan, beliau memerintah negara Islam begitu ya, di pemerintahan masa Utsman bin Affan ini ada futuhat-futuhat. Ya, futuhat itu apa anak-anak? Futuhat itu apa? Ya, ya penaklukan wilayah-wilayah kafir anak-anak ya. Jadi wilayah-wilayah kafir itu mereka diseru masuk Islam tidak mau, mereka diminta untuk tunduk pada pemerintahan kaum muslimin tidak mau mengisahkan Allah, tidak mau mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka kemudian memerangi kaum muslimin. Maka mau tidak mau ya mereka harus berhadapan-hadapan dengan peperangan. Ketika futuhat itu dilakukan, ketika kota-kota kafir itu telah dibuka oleh kaum muslimin, ya disitulah kemudian banyak orang-orang mulai belajar Al-Quran karena kemudian mereka masuk Islam, mereka menjadi seorang muslim, belajar ilmu agama Islam. Ya jelas kalau belajar agama Islam itu adalah belajar Al-Quran, termasuk membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang ada di luar Jazirah Arab, ada di negeri Syam, ada di Irak, gitu ya, mereka kan bukan orang Arab. Mereka berbicara juga bukan dengan bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran adalah ya kitab suci yang berbahasa Arab. Yang diturunkan di Arab, gitu ya. Maka kemudian ini menjadi penting ketika ada keseragaman dalam membaca Al-Quran. Ya, maka pada saat itu ada perdebatan, ada perbedaan cara bacanya anak-anak. Dan ini oleh sahabat dikhawatirkan kalau perbedaan ini akhirnya kemudian dimunculkan malah menjadi permusuhan begitu anak-anak. Gara-gara berbeda cara baca Al-Quran nanti jadi ribut, merasa bacaanku yang benar begitu. Maka untuk
mengantisipasi hal seperti itu, sahabat ini kemudian datang kepada Utsman. Ini solusinya kira-kira gimana ya, Khalifah Amirul Mukminin? Maka Utsman bin Affan memutuskan untuk membuat membuat mushaf yang seragam, baik itu tulisan ataupun cara baca. Maka nanti kita akan mengenal dengan mushaf Utsmani. Ya. Tentu berbeda dengan mushaf yang ada di Indonesia, karena di Indonesia kita sudah sesuaikan agar memudahkan kita sebagai orang asing, bukan orang yang berbahasa Arab, untuk lebih mudah membacanya. Di antaranya adalah dengan penambahan harokat. Jadi kalau mushaf Al-Quran ini sebetulnya tidak ada harokatnya, anak-anak. Jadi kalau mau baca fathah, ini kasroh atau domah, nanti kalau kita belajar mungkin agak sulit begitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, Ustazah yakin pasti juga bisa ya membaca mushaf yang tidak berharokat. Tapi di Indonesia kan masyarakatnya kan macam-macam ya anak-anak, berbagai latar belakang, berbagai macam usia, berbagai suku-suku juga ya, bahasa yang berbeda-beda juga. Maka diberikan kemudahan saja dengan memberikan harokat atau tanda-tanda pada setiap huruf sehingga mudah untuk membacanya. Nah, di masa Utsman ini akhirnya supaya tidak ada perbedaan itu, yang supaya tidak ada keributan ya, maka disalin lagi. Nah, mushaf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar tadi, lembaran-lembaran tadi, kemudian dibawa oleh Utsman untuk kemudian disalin oleh para juru tulisnya. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit ya, dengan beberapa tim yang lain untuk menuliskan kembali mushaf tadi, dan nanti diajarkan membacanya sesuai dengan dialek di mana Al-Quran itu diturunkan, yaitu di suku Quraisy, sesuai dengan cara bacanya orang-orang Quraisy, karena Al-Quran diturunkan di sana ya, sehingga sesuai dengan aslinya ketika diturunkan, bahasa aslinya, dialek aslinya seperti apa. Maka penting juga bagi kita anak-anak sebagai seorang muslim, mudah-mudahan ya Allah mampukan kita, memberikan kita kemudahan supaya kita membaca Al-Qur'an juga dengan sanad ya anak-anak ya. Kalau saat ini kita belajar Al-Qur'an mungkin metodenya banyak ya anak-anak ya. Kalau kita di TPQ ya selama ini menggunakan metode qiraati. Mungkin ada teman-teman kita yang lainnya juga membaca dengan cara metode yang lain, ya berbeda-beda. Itu nggak masalah, jangan sampai kemudian kita musuh-musuhan hanya karena berbeda cara belajar Al-Qur'annya, enggak ya. Intinya sebetulnya ingin memudahkan saja. Jadi metode itu adalah cara untuk memudahkan supaya kita bisa mahir, bisa tartil dalam membaca Al-Qur'an, bisa benar membacanya sesuai dengan tajwidnya. Ada tahapan-tahapan dalam belajar. Dan lebih bagus lagi kalau kemudian kita bisa memiliki sanad dalam membaca Al-Qur'an. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran untuk terus menuntut ilmu, mengaji, membaca Al-Quran dengan baik benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bisa sampai bersanad dalam membaca Al-Quran. Nah, Utsman bin Affan itu kemudian beliau memerintahkan sahabat yang ahli dalam menulis untuk menyalin mushaf tadi, ya mushaf yang ada di tempatnya Hafsah binti Umar tadi disalin. Ya, nanti satu salinan hanya dibuat, Ustazah lupa berapa persisnya, 7 atau berapa, tapi itu sangat sedikit ya salinannya, tidak seperti sekarang dicetak, diperbanyak, dipenerbit begitu enggak. Ditulis tangan, cuman ada beberapa saja, satu disimpan oleh Hafsah binti Umar, kemudian yang lainnya dikirimkan ke negeri-negeri wilayah kaum muslimin. Ya, supaya sama, supaya tidak ada perbedaan dan tidak ada permusuhan hanya gara-gara beda baca Al-Qur'an. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kita belajar dari kisah ini ya, betapa keahlian yang dimiliki seseorang itu kalau itu bermanfaat untuk Islam, untuk Allah dan Rasul-Nya, ya, untuk kaum muslimin, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, tidak hanya bermanfaat untuk di dunia saja, ya, tetapi ini juga bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak, dan itu menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya, maka orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya. Benar ya anak-anak ya? Jadi semangat ya untuk belajar, apapun nanti anak-anak memiliki keahlian di dunia yang profesional dalam entah pekerjaan atau apapun itu ya, yang penting semua keahlian yang kita miliki itu bermanfaat untuk agama Islam.
ya, dan Allah ridhoi dengan setiap aktivitas melalui keahlian yang kita miliki. Ustazah yakin anak-anak punya keahlian yang sangat banyak, yang mungkin juga berbeda-beda, ya. Kita pastikan keahlian yang kita miliki itu kita berikan, ya, kontribusinya. Kontribusi itu apa Ustazah? Ya, kita berperan untuk dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan untuk dakwah Islam, untuk kejayaan Islam, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ahli ngaji, ya, jangan lupa mengajarkan juga kepada orang lain ya dengan metode ataupun cara-cara yang eh, mudah difahami. Yang ahli apa lagi ya anak-anak nih? Ada yang ahli masak nih yang muslimah. Wah, ya. Bagus itu anak-anak, ajarkan muslimah-muslimah yang lain masak. Karena nih muslimah-muslimah nah calon-calon istri dan ibu kan ya. Oh, itu akan sangat bagus ya sebagai bekal untuk nanti ketika sudah berkeluarga. Terus apa lagi? Siapa yang ahli? Oh ya, masak juga bisa menghasilkan ini ya, menghasilkan harta juga ya. Nah, itu bisa juga dikembangkan karena istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki keahlian-keahlian yang juga ternyata bisa menjadi pendapatan atau penghasilan mereka dan digunakan untuk apa? Untuk bersedekah. Iya, untuk hartanya dipakai untuk apa? Untuk membantu dakwah Islam. Masya Allah. Nah, itu kita bisa gunakan semua kalian. Ada yang ahli apa lagi? Silahkan disebutkan. Iya, Masya Allah anak-anak. Tinggal kita pikirkan, kita nih punya keahlian apa, kemudian apa yang bisa kita sumbangkan ya untuk Islam dari keahlian kita itu. Nah, itu namanya kontribusi tadi ya anak-anak ya. Apa yang bisa kita sumbangkan? Keahlian kita ini untuk kejayaan Islam. Masya Allah. Itu ya luar biasa kita belajar dari Bunda Hafsah binti Umar dengan keahlian beliau. Beliau memiliki peran yang sangat luar biasa sebagai seorang wanita yang menjaga mushaf Al-Quran. Masya Allah ya anak-anak ya. Baik, begitu ya anak-anak. Masih ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Hafsah binti Umar yang lainnya. Namun Ustazah kira kita bahas sampai di sini dulu ya. Di antara yang lainnya mungkin bisa kita bahas kalau nanti anak-anakku sudah agak lebih dewasa gitu ya. Jadi nanti ada hal-hal lain yang belum kita bahas ya. Tapi mudah-mudahan nanti pada waktunya anak-anak sudah cukup besar gitu ya untuk bisa lebih memahami. Nah, untuk saat ini Ustazah kira cukup itu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari kisah Hafsah binti Umar bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya, menjadi nasihat kebaikan untuk kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, terutama sebagai seorang hamba Allah ya, rajin beribadah seperti Hafsah, memiliki keahlian yang bisa memberikan kebaikan untuk kemajuan dan kejayaan Islam. Insya Allah begitu ya anak-anaknya. Baik, Hafsah binti Umar, beliau wafat pada usia kurang lebihnya sekitar 63 tahun. Kalau di dalam riwayat itu ada yang menyebutkan pada tahun 41 Hijriah, ada juga yang menyebutkan di tahun 45 Hijriah. Mungkin ada khilaf di antaranya ya. Jadi tidak ada masalah. Yang jelas Hafsah binti Umar ini wafat usianya kurang lebih seperti umumnya umat Nabi Muhammad SAW yaitu 60-an tahun. Ya. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, hari ini Ustazah cukupkan terlebih dahulu untuk kisah tentang Hafsah binti Umar. Mudah-mudahan di pertemuan yang lainnya kita bisa belajar lebih banyak lagi dari para sahabat yang mulia, dari kalangan sahabat laki-laki ataupun dari kalangan sahabat wanita, ya. Dan kita terus-menerus ya untuk kemudian selalu mengevaluasi diri, bermuhasabah, apakah dari kisah-kisah yang sudah kita dengarkan ya ada keteladanan dan nasihat yang mungkin belum kita laksanakan. Pelan-pelan kita perbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi dan insya Allah kita akan sambut datangnya bulan Ramadan. Kita mempersiapkan diri dengan melatih berbagai amalan-amalan ya supaya nanti ya termasuk puasa sunnah ya anak-anak dan sholat malamnya ya, supaya nanti pada saat bulan Ramadan datang kita sudah siap untuk menjalankan setiap ibadah di dalam bulan yang penuh kemuliaan itu. Insya Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.